Apa yang terlintas di benak Anda saat mendengar kata legislator? Mungkin Anda berpikir legislator identik dengan pembuat undang-undang. Padahal, menjadi seorang legislator tidak hanya berorientasi pada kebutuhan pembuatan perundang-undangan negara. Dengan peran sebagai wakil rakyat, legislator juga harus berperan aktif menyuarakan pendapat rakyat sehingga rakyat yang kita wakili merasa terwakilkan. Di tengah pandemi ini, seluruh lembaga pemerintahan termasuk DPR berada dalam masa yang sulit dengan mengemban amanah yang lebih berat dibanding sebelumnya. Seluruh bidang, terutama bidang kesehatan dan ekonomi, mengalami berbagai penyesuaian yang secara tidak langsung memaksa kita untuk cepat beradaptasi. Ditinjau dari segi pemerintahan, proses adaptasi yang cepat ini membuat DPR sebagai pembuat kebijakan harus mencanangkan solusi-solusi yang revolusioner dalam menangani COVID-19. Solusi-solusi ini dapat dihasilkan dengan memaksimalkan ketiga fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selama pandemi, DPR cenderung menaruh perhatian lebih terhadap fungsi ini dengan melakukan pembahasan beberapa RUU yang cukup kontroversial. Padahal, seharusnya DPR lebih memprioritaskan pembahasan UU yang berkaitan langsung dengan penanganan COVID-19. Contohnya, UU nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2020. Meski keduanya telah disahkan, pasal imunitas dalam UU ini menuai kontroversi. Dengan begitu, seharusnya ada ekstensi waktu dalam melakukan pembahasan demi terciptanya kebijakan kesehatan masyarakat yang baik. Mengutip dari rekomendasi McKinsey & Company, pemulihan ekonomi suatu negara dapat berjalan secara kuat dan konsisten ketika kebijakan ekonomi didukung dengan adanya penegakan public health response yang baik. Oleh karena itu, dalam menangani COVID-19, sebagai seorang legislator, sudah sepatutnya saya, dengan wewenang legislatif yang dimiliki, mengutamakan pembahasan UU terkait penanganan COVID-19. Dengan anggaran yang membengkak akibat salah satu program JPS, yaitu Kartu Prakerja, DPR perlu mendesak pemerintah untuk menggunakan anggaran secara efektif dalam menangani COVID-19. Sebagai seorang legislator, solusi yang saya canangkan sebagai alternatif dari program tersebut adalah dengan program BLT Produktif. Program ini memungkinkan para korban PHK untuk membuka usaha kecil dengan modal dari BLT pemerintah, yang sama jumlahnya dengan alokasi dana Kartu Prakerja. Selama pandemi terjadi ketidakmerataan pemberian bantuan sosial. Bahkan, ada beberapa anggota DPR yang tercatat sebagai penerima bansos di wilayahnya. Hal ini disebabkan oleh kacaunya data penerima manfaat. Sebagai seorang legislator, yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan meningkatkan pengawasan DPR sebagai lembaga legislatif terhadap proses validasi data. Selain itu, pemerintah juga dapat memanfaatkan situs untuk memaparkan data penerima bansos, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi dan melaporkan data bila ada data yang kurang sesuai. Pada dasarnya, seorang legislator adalah pengemban amanat rakyat. Dengan program Parlemen Remaja 2020, saya, Diandra Paramita Anggraini dari Dapil DKI Jakarta 1, siap berkontribusi terhadap negeri.